Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Universitas Dinamika dengan NIM 20410100021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tree atau bisa juga disebut dengan pohon. Nah, tree atau pohon ini sendiri bisa juga diibaratkan dengan hierarki di kekeluargaan. Jadi ada kakek atau nenek, ada cucu, ada anak gitu. Bisa juga diibaratkan seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi papan untuk membantu dalam mencontohkan atau mengerjakan. Nah, untuk lambangnya sendiri, pertama lingkaran ini kita sebut dengan simpul. Kemudian untuk yang menghubungkan antara satu simpul dengan simpul lain, ini dinamakan dengan busur. Nah, jadi apakah ini bisa untuk menulis? Bentar. Nah, jadi kemudian root. Jadi yang lingkaran adalah disebut dengan simpul, dan yang lingkaran ini adalah simpul atau root, yang menghubungkannya adalah busur gitu. Kemudian di dalam tree ini juga akan ada level, di mana level itu menggambarkan bagaikan kedalaman atau semakin dia itu percabangannya semakin ke bawah atau semakin banyak, maka itu levelnya berbeda. Contoh, nah, yang paling pertama ini itu level 1, dan kemudian yang ini adalah level 2. Kita beri nama dulu. Nah, jadi untuk yang A itu berada di level 1. Kemudian di level 2 itu ada B dan C. Gitu. Untuk levelnya sendiri sebenarnya bisa tak terbatas ya. Namun
tentu saja kita tidak menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi tentu saja di sini kita nanti akan ada batasan gitu. Nah, kemudian untuk simpul itu bisa kita lambangkan dengan N. Jadi simpul sebentar. Jika simpul sama dengan N, kemudian busur sama dengan M, maka bisa kita dapatkan rumus di mana M sama dengan N min 1. Jadi untuk busurnya itu pasti jumlah dari N atau jumlah dari simpul dikurang 1 gitu. Nah, ini saya akan melanjutkan untuk membuat pohonnya terlebih dahulu. D E F G kemudian level ketiga itu ada D, E, F, G. Kemudian kita tambahkan lagi Nah, jadi ketika di level yang 3 ini tuh kita sudah bisa langsung mengetahui gitu. Jadi ketika ada simpulnya berjumlah 7 di sini, maka busurnya akan berjumlah dengan 6. Kemudian ketika di kedalaman 4 nantinya ini pun begitu, tetap rumusnya akan jadi M sama dengan N-1.
J dan K. Kemudian kita buat busurnya. Nah, untuk di kedalaman 4 atau di level 4 terdapat H, I, J, dan K. Nah, kemudian kita bisa coba hitung. Jadi 8, 9, 10, 11. Simpulnya ada 11. Dan jumlah busurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi jumlah busur itu sama dengan simpul dikurangi 1. Nah, selanjutnya kita akan buat frame baru di sebelah kanan. Untuk di pohon ini ada yang namanya pohon biner atau binari dan juga pohon M. aritri, di mana yang membedakannya adalah untuk pohon biner atau binari itu memiliki 2 cabang dan pohon M. aritri itu memiliki 3 cabang gitu. Jadi pohon biner, kemudian pohon M. aritri. Nah, gitu. Jadi untuk contohnya adalah sebagai berikut. Di sini saya akan mencontohkan untuk pohon M. aritri karena untuk pohon binari atau pohon biner sendiri sebenarnya sudah dicontohkan di yang slide 1 tadi gitu. Sebentar, kita buat bola lagi. Nah, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, seperti berikut. Ini adalah untuk contoh pohon M. aritri. Nah, untuk contoh pohon binari sendiri itu adalah ini tadi, yang percabangannya ada 2. Nah, terus kenapa yang samping tadi itu yang simpulnya tidak memiliki keturunan atau tidak bercabang lagi itu ada busurnya juga? Ini disebut dengan null untuk yang tidak tersambung dengan subline gitu, atau keturunannya atau juga percabangannya. Jadi untuk
contoh di pohon MRI ini, nulingnya itu ada 6, 9, 12, dan 15. Jadi setiap dari yang tidak tersambung dengan subordinat atau keturunannya ini adalah bisa kita sebut dengan null link. Null link sama dengan 15. Gitu. Saya akan menghapus coretannya terlebih dahulu, bentar. Nah, kemudian untuk yang terhubung ini, untuk link yang terhubung dengan subordinat lain atau keturunannya atau percabangannya, itu kita sebut dengan not null link gitu. Jadi not null link sama dengan link dikurangi null link. Jadi untuk jumlah linknya itu ada 9, 6, ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebenarnya yang harus saya jelaskan terlebih dahulu yaitu link. Link itu adalah busur tadi yang menyambung ataupun yang tidak menyambungkan. Nah, jadi jumlah linknya adalah 21. Jadi 9 ditambah dengan 9, 18 ditambah dengan 3, 21. Sedangkan untuk null linknya sendiri itu berjumlah 6. Gitu. Sama dengan 6. Nah, untuk mengetahui jumlah null link sendiri, yang mudah itu kita bisa juga menggunakan rumus jumlah simpul dikalikan dengan jumlah derajat dikurangi 1 ditambahkan dengan 1. Jadi untuk mencari null link tadi kita bisa menerapkan rumus jumlah null link sama dengan
jumlah simpul kita kalikan dengan jumlah derajat dikurangi 1 ditambah 1. Nah, untuk contoh di pohon MRI ini, cara menghitungnya adalah jumlah simpul dikat simpul sama dengan 7. Kemudian derajatnya adalah jumlah derajat dengan 3 dikurang 1. Nah, sekarang kita masukkan untuk rumusnya sendiri, di mana akhirnya kita dapati sebagai simpul dikali dengan simpulnya itu 7 dikali dengan 3 minus 1 tambah 1 sama dengan 7 dikali dengan 2 kemudian tambah 1. Tambah 1 sama dengan 7 dikali 2 adalah 14, kemudian tambah 1 sama dengan 15 untuk jumlah nulingnya. Nah, untuk pembuktian selanjutnya adalah di yang binari ini, di yang sebelumnya, dimana jumlah simpulnya adalah 11. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita kalikan dengan 2 dikurangi 1, kemudian ditambahkan dengan 1, dimana sama dengan 11 dikurangi ditambah 1 sama dengan 12. Jadi kita bisa hitung untuk nulingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, 12. Nah, sekian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.